Allah Ta'ala kembali melanjutkan pembahasan dalam Riyadhus Shalihin di babul muraqabah di hadis yang ke-60 atau hadis Jibril. Naam, ini masih terkait dengan pilar-pilar keimanan, beriman kepada yaumul akhir, di mana pada kesempatan yang lalu telah kita sebutkan bahwa termasuk keimanan kepada yaumul akhir, keimanan akan adanya nikmat dan azab kubur. Dan juga telah disebutkan di pertemuan sebelumnya apa-apa saja yang sangat berpotensi besar mendatangkan murka Allah, mendatangkan hukuman dan azab di alam kubur. Kemudian insyaallah taala kesempatan ini termasuk yang wajib untuk diyakini terkait dengan iman kepada yaumul akhir, bahwasanya an yu'minal insanu bima yakunu fi nafsil yaumil akhir. Seorang hamba, seorang manusia hendaklah meyakini akan segala sesuatu yang akan terjadi, segala sesuatu yang akan terjadi pada hari kemudian, pada hari kiamat, baik itu yang diberitakan dalam Al-Quran maupun yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Dimaklumi sebelum terjadinya yaumul qiyamah, di sana ada asyratus sa'ah, ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu telah dekat. Dan para ulama itu membagi asyratus sa'ah menjadi dua. Ada asyratus sa'atis sughra dan ada asyratus sa'atil kubra. Ada tanda-tanda kiamat kecil dan ada tanda kiamat yang besar. Dan di antara tanda kiamat yang kecil yaitu tanda-tanda yang telah terjadi dan saat ini sedang terjadi, dan juga ada yang belum terjadi. Yang telah terjadi seperti misalnya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuknya manusia ke dalam Islam dengan berbondong-bondong, wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, munculnya para pendusta yang mengklaim dirinya pembawa risalah sebagai nabi. Nah, kemudian ditaklukkannya yang namanya Rum atau Romawi. Demikian juga dengan Persia. Ini semua merupakan tanda-tanda alamatu sa'ati sughra. Termasuk diantaranya juga jemaah sekalian, seperti yang terjadi dan sedang berlangsung di zaman kita ini, adalah qillatul ilm, minimnya ilmu agama secara esensi. Minimnya ilmu agama secara esensi. Kenapa kita katakan demikian? Sebab ilmu agama kalau secara simbol akademik ada di mana-mana. Tidak sedikit orang bergelar doktor di bidang agama. Tidak sedikit orang bergelar profesor doktor. Nah, tapi esensi dari agama tersebut tidak ada pada diri mereka. Terkadang malah menohok, malah mendiskreditkan agama yang ia adalah profesor di bidang itu. Nah, itu banyak kita temukan. Dari sisi gelar akademik luar biasa. Tapi terkait dengan masalah akidah misalnya, jatuh. Mengklaim bahwasanya Nabi belum pasti masuk ke dalam syurga, mengklaim bahwasanya jilbab itu adalah budaya Arab, bukan kewajiban, dan seterusnya. Itu pada hakikatnya merendahkan dia sendiri, menunjukkan dia tidak paham agama, meskipun
Kalau ada di atasnya profesor, dia tetap dikatakan tidak paham agama. Sebab sesuatu yang disepakati oleh pendahulu umat ini dari kalangan salafus saleh, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tanpa ada silang pendapat di kalangan mereka, di masa mereka. Lalu ada di zaman ini manusia yang tidak pernah bertemu dengan manusia terbaik yang dididik langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berpendapat berbeda pendapatnya dengan mereka. Nah, dan sudah dimaklumi, hal tersebut tidak mungkin. Islam datang dari Nabi, diajarkan kepada para sahabat, turun temurun kepada tabi'in dan tabi'in, sampai kepada imam mazhab dan seterusnya. Tidak berselisih mereka, sepakat. Nah, ada juga yang mengklaim bahwasanya dosa-dosa Nabi itu belum diampuni seluruhnya dan seterusnya. Padahal dia berkenal profesor doktor. Ada juga yang mengklaim bahwasanya ibunya Nabi itu di surga, bapaknya Nabi di surga. Padahal statement dari Nabi SAW sendiri menyebutkan tidak demikian. Tapi karena memang baper, bawa perasaan, main perasaan, masa ibunya Nabi di neraka, masa bapaknya Nabi di neraka. Naam, seolah-olah landasan agama ini adalah perasaan semata. Ini minim dari sisi ilmu agama. Meskipun dari sisi gelar akademik panjang. Wa iltimasul ilma min asagir, termasuk itu tanda kiamat. Menuntut ilmu dari seorang yang disebut dengan asagir. Dan kata para ulama al-asagir di antaranya adalah para hisbiyun, para ahlul bidah, mereka yang masih terlalu hijau dari sisi keilmuan dan seterusnya. Dan meninggalkan ulama-ulama kibar, ulama-ulama besar. Termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat yang saat ini terjadi di tengah kita adalah zuhurul fitan, fitnah terjadi di mana-mana. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Wa mautu faja'atan, mati yang tiba-tiba. Wa zahruz zina, perzinahan, dan itu dihalalkan. Di Indonesia saja ini kita sepakat zina itu diharamkan. Hatta non-muslim pun tahu itu tidak boleh. Nah, tapi kenapa sampai dikatakan dihalalkan? Sebab begitu umum terjadi di tengah masyarakat. Kadang malah difasilitasi. Nah, kadang malah difasilitasi. Dan termasuk yang terjadi di saat ini, di antara tanda-tanda kiamat adalah nisaun kasiyatun ariyat mumilatun mailat ru'usahunna kasnabil bukht, wanita-wanita yang berpakaian lengkap pakaiannya tapi hakikatnya telanjang. Nisaun kasiyatun ariyat, berpakaian lengkap kelihatan. Secara kasat mata lengkap, tapi dikatakan ariyat, hakikatnya telanjang. Dan para ulama menjelaskan makna kasiyatun ariyat, berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Pertama, pakaian tersebut tidak cukup kainnya. Pakaian tersebut tidak cukup kainnya, sehingga masih menampakkan beberapa bagian auratnya. Yang kedua, pakaian tersebut cukup kainnya, tapi terlalu ketat sehingga membentuk auratnya. Dan yang ketiga, cukup kainnya, tidak ketat, tapi transparan, bisa diterawang, bisa dilihat dari jauh, ditahu modelnya, dan seterusnya. Ini semua masuk dalam lingkup dan cakupan kasiyatun ariyat, berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Dan itu terjadi di zaman kita ini, di mana-mana. Bahkan kalau terkait dengan hal tersebut, mungkin lebih mahal
paha ayam kampung paha ayam apa? Paha ayam potong, paha ayam kota dibandingkan paha wanita. Paha wanita kadang gratis. Tinggal Anda dikasih pilihan. Dikasih gratis. Apakah itu di jalan-jalan, atau di media televisi, atau di majalah dan seterusnya, dikasih gratis. Kalau paha ayam kota, ayam kampung, ayam potong 15.000. Tidak ada 15.000, tidak bisa ku nikmati itu ayam pahanya. Lebih mahal. Nah, itulah. Dan itu semua pemicu yang namanya perzinahan. Termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat. Mereka berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Ma'ilatun mumilat, ru'usahunna ka'asnibatil buhut. Di kepalanya itu bagikan punuk unta. Tahu punuk unta? Ada gundukannya itu unta. Itu ada di kepalanya. Iya, betul, disangka konde. Iya. Itulah apa bahasa lainnya konde? Sanggul. Nah. Iya. Kadang kaum wanita kita lebih mengedepankan apa itu? Iya, penampilan. Ada juga istilahnya itu. Istilah kerennya di tengah-tengah birokrat apa? Yang terkait dengan kebudayaan suatu daerah. Ada istilahnya itu, saya agak lupa. Iya. Lebih mengedepankan hal tersebut, baju bodoh. Ini adat. Apalagi istilahnya itu kalau mesti melestarikan kearifan lokal apa? Kearifan lokal. Iya. Nah, baju bodoh itu subhanallah. Kearifan lokal. Iya. Orang yang pakai baju bodoh lewat tidak bergeming itu matanya laki-laki. Nah, sebab di samping tipis, transparan, minim lagi. Iya. Apalagi kalau sangat bodoh, sangat pendek, ditambah lagi jadi bodoh. Nah, iya. Semuanya itu kearifan lokal. Nah, bukan lagi yang dikedepankan nilai-nilai kearifan agama, kearifan syariat. Nah, waliyadu billahi min zalik. Wanita-wanita seperti ini jemaah sekalian, jangan sampai ada di kalangan keluarga kita. Kalau ada, nasihati baik-baik. Tanggung jawab kita. Siapapun yang punya kekuasaan, kalau dia seorang bapak, maka wilayah kekuasaannya adalah istrinya, anaknya. Tanggung jawabnya. Naam. Nasihati dengan baik. Terus nasihati. Kecuali kalau sudah dinasihati terus-menerus tetap dia tidak mau demikian, Anda sudah lepas diri dari tanggung jawab. Anda sudah punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sangat berbahaya jemaah sekalian. Kenapa? Mereka la yajiduna rihal jannah. Tidak akan bisa mencium baunya syurga. Tidak akan bisa mencium baunya syurga. Kalau bau syurga saya tidak bisa tercium, apalagi masuk ke dalam syurga. Nah, bau syurga tercium dari 500 tahun perjalanan. Nah, 500 tahun perjalanan ma'asyiral muslimin. Nah, termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat yang as-sughra disebutkan dalam hadis Jibril ini, antalidal amatu rabbataha. Naam, seorang hamba, budak wanita melahirkan anak tuannya. Paham maksudnya? Seorang budak melahirkan anak tuannya. Kenapa bisa melahirkan anak tuannya? Sebab dia pernah berdua dengan tuannya, pernah bermain-main dengan tuannya. Makanya dia mampu melahirkan anaknya tuannya.
Itu juga sudah isyarat bahwa perzinahan sudah luar biasa. Naam. Qillatul ilm. Termasuk di antara tanda-tanda yaumul qiyamah adalah istihlalul ghina, dihalalkannya, bahkan itu adalah sebuah komoditi, adalah al-ghina. Tahu al-ghina? Nyanyian. Nyanyian. Yang di dalam Islam tidak ada nyanyian dan musik. Tapi subhanallah, disulap menjadi musik Islami. Ada yang namanya gambus-gambus, ada yang namanya rebana-rebana, ada namanya perdamaian-perdamaian. Ya, banyak orang cinta damai, tapi perang makin ramai. Naam. Di dalam Al-Quran, dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah." Bahwa di antara manusia ada yang membeli lahwal hadits, ucapan-ucapan lahwun, ungkapan-ungkapan lahwun untuk menyesatkan manusia. Apa ungkapan lahwun tersebut? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wallahi walladzi la ilaha illahu," demi Allah yang tidak ada ilah yang disembah kecuali Dia, huwal ghina, itulah nyanyian-nyanyian. Itulah nyanyian-nyanyian. Naam. Dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah itu menyebutkan tidak akan terkumpul pada hati manusia kecintaan akan nyanyian dengan kecintaan akan Al-Quran, kecuali pasti salah satunya akan menghilangkan yang lainnya. Kapan dia cinta Al-Quran, ia tidak akan begitu senang mendengarkan nyanyian. Tapi kapan ia condong kepada nyanyian, Al-Quran akan hilang dari kecintaannya. Itu dua hal yang bertolak belakang, bagaikan minyak dengan air. Nah, sekarang mereka yang punya penghasilan tertinggi adalah orang yang pandai menyanyi. Semakin hebat skillmu menyanyi, semakin tinggi penghasilanmu. Nah, jangan dianggap itu adalah, wah, itu kayaknya aliran Wahabi itu yang mengharamkan nyanyian. Itu tadi ucapan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu Wahabi. Bagaimana judulnya? Saya sering mendengar ketika disebutkan hukum seperti ini, disebutkan ayat, oh itu Wahabi. Loh, Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah Wahabi. Kemudian yang tafsirkan itu ayat sahabatnya Nabi. Jadi sahabatnya Nabi Wahabi. Aneh bin ajaib. Imam Muhammad bin Abdul Wahab nanti di abad ke-20 lahir. Iya, ratusan tahun sebelum sahabat. Kenapa itulah kenapa? Sebab mereka bencinya dengan Saudi Arabia. Semua yang dari sana disebut Wahabi. Iya, Wahabi itu begini. Tapi tiap tahun juga naik haji. Mau juga sholat di belakangnya Wahabi. Nah semua imam di Saudi itu Wahabi. Heran gak? Heran tong anak ke. Iya, so, sedikit-sedikit Wahabi. Sedikit-sedikit kenapa dengan Wahabi? Iya. Nah, waktu Raja Salman datang, bilang gini Wahabi. Sebab beliau pernah menantang siapapun yang menuduh Wahabi, silahkan perlihatkan mana ajarannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan sampai sekarang tidak ada yang berani menerima tantangan beliau. Nah, kalau memang itu Wahabi sesat, kenapa mau sholat di belakangnya Imam Wahabi? Nah semua yang di Saudi itu kan dianggap Wahabi. Heran tong anaknya. Nah, yang mengharamkannya itu sahabat. Yang mengharamkan nyanyian dan musik itu sahabat, bukan siapa-siapa. Kita hanya mengungkap apa yang datang dari para sahabat. Nah, dan itu juga kembali kepada individu masing-masing. Jelas disebutkan hukumnya, silahkan Anda. Anda mau ikut silahkan, tidak juga urusan Anda. Nah, dan di antara bentuk tanda-tanda kiamat yang kecil, adalah seringnya terjadi kecelakaan. Seringnya terjadi kecelakaan. Nah,
itu cukup banyak kita saksikan, utamanya pesawat. Nah, dan juga di antara tanda-tandanya adalah qillatul rijal wa kasratun nisa. Jumlah kaum wanita itu jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Jumlah kaum wanita jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Hatta yakuna, sampai menjadi 7:1. 7:1. Sekarang ini sudah sampai begitu, Mika? Kira-kira? Iya. Ya? Iya, 1:3. Kalau begitu, setiap satu laki-laki paling cocok 3 istrinya. Kalau tidak, banyak yang tidak dapat kesempatan beristri. Apa kita tidak kasihan sama mereka? Mereka itu mau merasakan nikmatnya bersuami. Nah, tapi karena istri kita itu mengoah, ya, tidak mau berbagi suami, akhirnya tinggal. Iya, nah, jadi terlalu bangko. Nah, sangat tahu. Nah, itu 1:3. Saya tidak bisa bayangkan 1:7. Yang 4-nya di mana itu, kasihan. Nah, waliyadzubillah min zalim. Kemudian jemaah sekalian, di antara tanda-tanda kiamat yang kubra, yang menunjukkan dekatnya hari kiamat, adalah akan turunnya nanti Imam Mahdi. Turunnya Imam Mahdi. Ini namanya Imam Mahdi itu nama lengkapnya Muhammad bin Abdullah. Iya, sebab beliau masih satu garis keturunan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau turun ke bumi memerintah selama 7 tahun, dan beliau memerintah dengan keadilan. Bumi dalam keadaan makmur sentosa, hujan turun, bumi dalam keadaan subur. Setelah itu muncul yang namanya Dajjal. Dajjal adalah sedahsyat-dahsyat fitnah. Dia adalah manusia yang a'war. Iya, bermata satu. Bermata satu. Nah, iya, bermata satu, dan di keningnya ada 3 huruf. Huruf kaf, huruf fa, huruf ra. Ya. Jangan salah sebut itu bagi mereka yang belajar makharijul huruf, ya, huruf kaf, fa dan ra. Kafir. Ya. Dia manusia yang memiliki sifat-sifat ketuhanan atas izin Allah. Kalau dia mengatakan lo mati, lo mati. Ya. Kalau dia mengatakan lo hidup, lo hidup. Itulah fitnah yang paling terdahsyat. Ya. Makanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Bahkan bukan cuma beliau, seluruh nabi-nabi sebelum beliau memerintahkan umatnya untuk berdoa, berlindung tidak ketemu dengan Dajjal. Dan kita diperintahkan membaca 4 doa perlindungan tatkala sebelum salam, setiap akhir salat. Iya, mudah-mudahan kita tidak bertemu dengan Dajjal. Nah, sebab sekuat apapun kadang keimanan seseorang, kalau melihat seseorang punya keluar biasaan, goyah itu keimanannya. Tidak usah ketemu Dajjal. Iya, ketemu Samsul Majid saja kemarin-kemarin. Iya, banyak orang yang oleng. Oh, iya mite kahar musakar. Iya kan? Iya. Oh, dengan orasi dan apa? Oh, apa istilahnya itu? Iya, hebatnya dia berbicara, banyak orang terpukau. Padahal ini ahli masjid. Selalu ke masjid, hebat keimanannya dan seterusnya, terpesona. Iya. Nah, itu belum Dajjal. Baru Samsul Majid. Apalagi kalau sudah Dajjal mengatakan hujan di sana, hujan. Iya. Di sini kering. Lebih dahsyat lagi. Nah, itu ujian paling dahsyat. Dan alhamdulillah, setelahnya itu muncul Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, Nabiullah Isa bin Maryam, yang turun sebab beliau tidak mati. Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib.
walakin syubbiha lahum, tapi yang disalib dan dibunuh itu adalah yang diserupakan. Bal rafa'ahu Allah, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa untuk turun nanti pada akhir zaman untuk membunuh Dajjal. Dan disebutkan dalam hadis, beliau turun menghancurkan salib, membunuh namanya al-khinzir, babi, dan seterusnya. Nah, ini kejadian-kejadian yang nanti kita alami. Mudah-mudahan kita tidak mengalaminya. Ya. Nah, ini sampai jam berapa Isa? 7.10. Masih lama ya? Iya. Naam. Kemudian di antara tanda-tanda atau alamatul asyratus sa'ati al-kubra, tanda-tanda hari kiamat yang besar, adalah nanti akan muncul binatang-binatang yang tidak pernah kita lihat, yang dia akan berbicara kepada manusia. Dia akan berbicara kepada manusia. Termasuk tanda hari kiamat yang besar, kaum Yahudi itu dikalahkan oleh kaum muslimin. Sampai batu dan pepohonan berkata kepada muslim, "Ya muslim, hazal yahud faqtuluhu." Sampai batu dengan pohon bicara sama muslim, "Ini di belakang saya ada Yahudi, bunuh dia." Menunjukkan kemenangan kaum muslimin atas kaum Yahudi. Sekarang bagaimana? Kaum Yahudi masih menang? Belum itu kalau begitu. Nah, belum. Nah, kemudian di antara tanda-tanda kiamatil al-kubra, itu matahari akan terbit dari sebelah ia tenggelam. Matahari akan terbit dari sebelah barat. Nah, itu menunjukkan sangat dekat hari kiamat. Dan sebelum terjadinya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kaum muslimin yang masih punya kebaikan. Diwafatkan dengan ditiupkan angin yang membuat mereka meninggal. Sehingga yang tinggal saat itu adalah sejelek-jelek manusia. Lalu kemudian ditiuplah sangkakala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Haqqah, "Fa idza nufihati suri nafkhatan wahidah." Ketika sangkakala ditiup dengan satu kali tiupan. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Bumi dan gunung-gunung dibenturkan. Iya. Sebelum dibenturkan, Allah sebutkan dalam surah Al-Zilzalah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Ketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Kemudian wa akhrajatil ardu asqalaha. Semua isi bumi keluar. Iya, tidak perlu ditambang. Ya, tidak perlu ditambang, keluar dengan sendirinya. Terus wa qala lil insanu malaha. Manusia yang paling buruk tadi itu, yang hidup, yang menyaksikan hari kiamat, ada apa ini? Kenapa ini? Begitu kata mereka. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Iya, pada hari kiamat itu bumi menceritakan beritanya. Terus bi anna rabbaka auhalaha, bahwa yang memerintahkan bumi seperti itu Allah, bukan siapa-siapa. Kemudian wahuminatil ardu wal jibala fadukkata dakkatan wahidah. Bumi yang sudah digoncang-goncang ini, dengan gunung. Ingat, kalau sudah tidak ada gunung, hancur ini dunia. Sebab waja'alnal jibala autada, dalam suratul Naba, yang namanya gunung itu pasaknya bumi. Itu yang membuat bumi ini tetap tidak goncang, kokoh. Kapan sudah tidak ada gunung? Apalagi diangkat itu gunung? Sudah. Nah, dibenturkan lagi. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. Itulah hari kiamat.
Nah, hancur seluruhnya, mati seluruhnya. Kemudian setelah itu apa? Setelah semuanya mati, tidak ada lagi yang tersisa. Iya, nafhatus tsaniyah. Tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua semuanya bangkit. Bangkit sebagaimana tatkala mereka lahir. Kita dulu lahir tidak bawa apa-apa. Tidak bawa pakaian, tidak bawa mobil, tidak bawa harta, tidak bawa rumah, tidak disunat. Demikianlah mereka bangkit dari alam kuburnya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjilin. Mereka datang pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak pakai alas kaki, dalam keadaan tidak disunat. Naam. Ya, ketika itu tidak ada yang sempat memikirkan melirik sebelahnya. Siapa tahu cewek sebelahnya. Naam, seperti yang ada di pikiran kita. Mungkin ya. Iya, karena semuanya telanjang. Tidak ada sehelai pun pakaian. Belum disunat lagi. Iya, sempat ngelirik, oh tidak ada. Ini kita mau menghadap ini. Enggak tahu ini, kita ujung-ujungnya bagaimana? Makanya Aisyah mengatakan, ayanzuru ba'dhum li ba'dhin ya Rasulullah. Wah, kalau telanjang itu mereka akan saling melihat ya Rasulullah. Kata Nabi, al-amr yawma idzin asyaddu min dzalik. Urusan yang mereka mau selesaikan dengan Allah itu jauh lebih dahsyat dibandingkan pikiran itu. Enggak sempat itu dipikir. Enggak sempat. Sama saja kita di dunia ini. Kalau kita fokus menyelesaikan sesuatu, karena kita tidak sempat makan, tidak sempat, padahal kita sedang lapar. Kenapa? Fokus. Iya. Demikianlah pada hari kiamat. Sebab kita belum tahu ini mau kemana nanti. Salah sedikit, nyemplung ke neraka. Iya. Makanya tidak sempat kepikiran ketika itu. Nah, iya. Jangan dipikirkan hal-hal yang seperti itu. Kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar, berdiri menunggu fi yaumin khamsina alfasana, yang satu hari di sana adalah 50.000 tahun di dunia. 50.000 tahun di dunia. Seluruh manusia minal awwalina ilal akhirin. Seluruh manusia, mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang paling akhir. Tudna syamsu qadra mil. Matahari didekatkan sedekat mil. Entah itu mil adalah ukuran jarak atau alat untuk mencelak mata. Sedemikian dekatnya itu matahari. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang keringatnya sampai di leher. Ada yang keringatnya sampai di perut, di pinggang. Ada yang sampai di lutut. Ada yang cuma di kakinya. Semua tergantung amalannya. Dan di ketika itu, subhanallah, ada 8 golongan yang tidak merasakan namanya panas. Mereka santai, tidak ada masalah. Dan ke-8 golongan tersebut, insyaallah kita akan sebutkan di kesempatan yang akan datang. Sebab kita akan masuk di bab sesi tanya jawab. Nah, silahkan. Iya, Pak Haji di belakang. Di situ langsung ada pelanggannya membisikkan, banyak
Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, luar biasa ini pertanyaan. Iya. Betul-betul. Itu kalau disajikan dalam sebuah sesi kuliah, itu cukup untuk 1 semester. Nah, baik. Pertanyaan pertama. Terkait dengan talqin la ilaha illallah terhadap orang yang sedang sakaratul maut. Apakah panca inderanya ketika itu masih berfungsi? Maka jawabannya tergantung ketika itu. Kadang berfungsi pendengarannya, tapi lidahnya tidak berfungsi. Kadang juga lisannya berfungsi, pendengarannya tidak. Apalagi kalau di saat usia sudah uzur, sudah tua. Atau di saat ia memiliki penyakit-penyakit yang membuat beberapa panca indera tidak berfungsi. Tapi kalau tidak ada penyakit, bukan juga di saat uzur, pada asalnya panca indera tersebut mampu dimaksimalkan. Ia mampu mendengar, kemudian mampu berbicara. Hanya terkadang dia tidak mampu mengungkapkan atau berbicara, bukan karena panca indera atau lisannya tidak bisa berbicara, bukan. Sebab ketika seseorang dalam sakaratul maut, itu datang malaikat. Kalau dia mukmin, diperlihatkan sesuatu yang baik, nyaman ketika itu dituntun. Tapi kalau dia bukan orang mukmin atau mukmin tapi ahli maksiat, sulit itu. Sebab mata ini itu melotot, melihat, ternyata ini mesinnya. Sehingga dibisiki, dia cuma fokus itu. Begini nanti saya dapat. Nah, setelah itu malaikat mau mencabut nyawanya. Nah, kalau dia seorang mukmin, subhanallah, dibawa ke langit. Nyawanya begitu harum. Setiap malaikat memberi salam kepadanya. Tapi kalau nyawa ahli maksiat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi kadang panca indera berfungsi. Cuman itu tadi, sakaratul maut diperlihatkan kita. Ini bakal calon tempatmu. Tidak ada lagi pleno. Pokoknya disinilah bakal calon tempatmu. Begitu nyawa tercabut, kamu dikubur, pulang keluargamu, ditanya mungkar dan nakir, selesai itu silahkan menempatinya. Ambil DP-nya di alam kubur. Makanya kadang kita melihat orang yang mau meninggal, mata melihat, telinga mendengar, lisan masih bisa, cuman karena fokus melihat apa yang dibawa oleh malaikat. Nah, di saat dia fokus tersebut, malaikat maut mencabut nyawanya. Waliyadzubillahi min dzalik. Tapi orang yang sudah melihat kenikmatan, dia nyantai, dia sudah lihat betul. Makanya dia tidak terlalu pusing. Ternyata begitu tempatnya. Ini yang seperti ini enak ditalkin. Makanya jemaah sekalian, kalau mereka yang sedang sakit, ketika dia masih mampu mengucapkan, masih mampu berbicara, usahakan kalimat la ilaha illallah dia ucapkan. Setelah itu dia tidak usah bicara lagi. Kalau memang dia masih bisa berbicara, usahakan dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Setelah itu tidak usah ditemani bicara dia. Sebab man kana akhiru kalami, kata Nabi, siapa yang akhir ucapannya, jangan lagi ditemani bicara bagaimana keadaanmu. Jangan sampai akhir kalami saya baik-baik saja. Atau saya kurang sehat. Kalau dia masih mampu berbicara, usahakan la ilaha illallah. Setelah itu biarkan. Biarkan saja. Jangan nanti fokus dituntun ketika betul-betul mau mati, kasihan. Kemudian yang kedua, apakah ada ilmu yang bisa mengetahui kematian? Saya bilang Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Sebab Nabi sendiri tidak tahu kapan kematian beliau. Bahkan Nabi Musa itu tidak tahu
kapan kematian beliau? Sampai malaikat maut yang datang, kenapa? Datang piling. Nabi Musa. Iya. Ini malaikat maut subhanallah sopan datang. Ini kalau saya bahasakan dengan bahasa sederhana, ini saya dapat perintah nih, mau mencabut nyawa bapak. B. Kok kira-kira kalau misalnya aneh seperti itu, B. Nabi Musa saya tidak terima. Apa? Itu malaikatnya pulang, melapor kepada Allah. Iya. Nanti setelah itu, barulah Nabi Musa sadar bahwa memang dia mesti diwafatkan. Nah, iya, itu Nabi ini Nabi. Iya, makanya Nabi saya tidak tahu. Seandainya Nabi Musa tahu kematiannya, iya, dia sudah tahu sebentar datang ini ini. Tidak usah ditampiling, sebab dia sudah tahu toh. Nah, demikian pula Nabi SAW tidak tahu kapan kematian beliau. Iya, sehingga kalau ada manusia, iya, selain beliau yang tahu kematiannya, itu luar biasa itu. Iya, saya tidak tahu ilmu apa dia pakai. Nah, kalau saya sendiri tidak tahu itu ilmu apa, iya, dan mungkin tidak berminat dengan ilmu itu. Nah, baik, saya kira cukup. Wallahu a'lam. Yeah. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan yang bagus juga. Subhanallah, ini berkualitas semua. Iya, seperti apa mahasiswa yang bertanya kepada dosennya biasanya begitu. Iya, sampai kan dosennya pulang. Nah, pertama mesti dibedakan mana budaya Arab dan mana bagian dari Islam. Iya. Contoh, pakaian panjang, jubah, imamah, apa namanya, sorban, iya. Semua yang digunakan oleh orang Arab, semua yang digunakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan keseharian beliau, asalnya itu budaya. Asalnya itu budaya. Kecuali ada sebabnya. Kalau ada sebabnya, maka dia keluar dari lingkup budaya. Misalnya kita anggap budaya berpakaian panjang, jubah, itu budaya. Kita periksa hadis-hadis Nabi, tidak ada penekanan, tidak ada sebab, maka kembali tetap dia budaya. Sorban, Nabi tidak sebutkan dalam hadis, tidak ada perintah, tidak ada pemberitaan, tidak ada kewajiban tentang sorban, maka tetap itu budaya. Nah, jenggot, apa itu budaya atau? Iya. Itu tabiat manusia tumbuh jenggotnya. Tabiat manusia tumbuh jenggotnya. Terus dikembalikan kepada dalil. Oh, ternyata Nabi perintahkan. Ternyata Nabi perintahkan. Iya. Nabi perintahkan sekaligus Nabi kasih larangan.
Biasanya Nabi perintahkan, tidak ada larangan. Atau biasanya Nabi beritakan saja. Kalau yang Nabi beritakan, kadang hukumnya sunnat. Atau Nabi lakukan, tidak ada perintah, itu hukumnya sunnat. Tapi kalau ada perintah plus larangan, itu wajib itu. Nah, itu bukan budaya. Nah, itu bukan budaya. Iya. Contoh lain lagi. Iya. Kenapa dikatakan bukan budaya? Ada sebabnya. Sebabnya apa? Ada sabda Nabi. Iya. Contoh makan seperti orang di Arab sana dan seterusnya. Iya. Kadang kita lihat pakai apa itu? Nampan dan seterusnya. Apa itu budaya? Asalnya itu budaya. Ada perintah dari Nabi? Tidak kita temukan perintah dari Nabi. Iya. Pernah Nabi lakukan? Saya belum dapat. Iya. Nah, kalau tidak ada dalilnya kembali kepada budaya. Nah, kecuali ada penekanan. Pakaian juga, kembali ke pakaian tadi. Iya. Ada perintah Nabi untuk memakai jubah? Tidak ada. Iya. Nabi pakai jubah? Iya. Iya. Nah, tapi jubah itu pakaian itu terkait dengan tadi kondisi geografinya di sana. Iya, kan tidak mungkin pakai begini. Iya. Nah, pasti memakai pakaian seperti itu. Nah, kecuali ada sebabnya. Nabi kasih penekanan. Nah, contoh masalah pakaian dikasih penekanan, beliau paling suka yang berwarna putih. Beliau paling suka yang berwarna putih. Nah, di sini baru dikatakan sunnah berpakaian berwarna putih. Begitu. Bukan sunnah memakai sorban. Bukan sunnah memakai jubah. Bukan. Tapi sunnah berpakaian putih. Sebab dia asalnya dianggap jibillah budaya, tapi ada penekanan dari Nabi SAW. Iya. Kalau ada yang seperti itu masuk dalam lingkup sunnah. Tinggal dilihat apakah perintahnya, apakah itu perbuatan hanya level sunnat atau sampai pada perintah dan ada larangan, maka itu level wajib. Nah, jangan salah paham juga. Setiap sunat. Oh enggak. Sunnah Nabi, yang namanya sunnah, apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi benarkan, akhlaknya Nabi. Hukumnya itu ada 5. Ada yang wajib, sunnat, mubah. Ada yang mubah, bukan wajib, bukan sunnat, mubah. Contoh yang mubah apa? Hukum asalnya seperti yang mubah, menambah istri lebih dari 1. Itu mubah, bukan sunnah, apalagi wajib. Ya. Tapi hukum mubah bisa berubah. Bisa berubah tergantung keadaan. Ya. Kadang dia bisa berubah menjadi sunnat, bisa berubah menjadi wajib. Tinggal dilihat indikator-indikator yang menyebabkan itu. Iya, jangan selamanya dikatakan sunnat gitu. Oh, jangan dulu. Dilihat. Iya, ada sisi penekanan apa tidak? Nah, contoh mandi dalam satu bejana dengan istri. Mandi apa istilahnya? Mandi berdua. Iya, yang punya istri itu asik. Apalagi 2 istrinya. Subhanallah. Saya tidak bisa bayangkan. Tidak usah dibayangkan. Nah, apa hukumnya mandi bersama? Nabi mandi bersama, mandi berdua dengan istrinya. Apa hukumnya? Iya, asalnya mandi kan kebutuhan manusia. Tidak ada hukumnya. Iya, masa dibilang sunnah mandi? Siapa bilang? Salah itu. Iya. Tapi Nabi lakukan. Nabi lakukan. Apakah Nabi berikan penekanan? Nabi berikan penekanan? Tidak ada. Maka itu hukumnya mubah. Boleh-boleh aja. Bukan sunnat. Apalagi wajib. Wah, salah paham itu. Salah paham. Nah, bisa dibedakan ya. Nah, dilihat saja mana yang ada penekanan dari Nabi, ada sebabnya. Ya. Contoh terakhir, makan. Nabi makan kurma, Nabi makan gandum, Nabi makan ini. Apa hukumnya makan? Mubah. Bukan sunnat, mubah. Itu kebutuhan manusia makan. Iya kan? Jangan dibilang sunnah makan. Salah itu. Iya. Tinggal kita lihat apakah ada sisi penekanan dari Nabi. Contoh,
ternyata Nabi kasih penekanan makan kurma. Nah, itu baru ada sunnah makan kurma. Nah, sebentar. Makan. Ada juga sisi penekanan Nabi. Nabi memerintahkan makan dengan tangan kanan. Nah, ini ada sebabnya. Diperintahkan makan dengan tangan kanan. Diperintahkan sekaligus larangan makan dengan tangan kiri. Itu wajib itu. Iya. Plus ditambahkan alasan. Kenapa? Kapan kau makan minum tangan kiri? Setang. Kalau begitu jangan seperti setang. Nah, makan asalnya tidak ada hukumnya, mubah. Tapi begitu ada penekanan Nabi makan tangan kanan, baru berubah hukumnya. Nah, demikian pula tidur. Jangan dibilang sunnah tidur. Jangan. Semua manusia butuh tidur. Iya. Jangankan manusia, hewan juga butuh tidur. Iya. Yang ada sisi penekanan seperti apa? Sifat. Nabi tidur dengan sebelah kanan. Nabi tidur dengan sebelah kanan. Terus apakah Nabi perintahkan tidur dengan sebelah kanan? Enggak. Karena itu perbuatan Nabi, maka hukumnya sunnat. Hukumnya sunnat. Enggak bisa dibilang budaya itu. Sebab Nabi tidur dengan sebelah kanan. Yang orang bisa memilih tidur dengan model apa saja. Bahkan terkadang itu menjadi wajib ketika ada bentuk tidur yang ternyata tidur itu dilarang. Seperti tidur mopang, tidur mapang. Apakah bahasanya di sini? Tengkurap. Sebab itu tidurnya setang. Iya, tidurnya setang. Nah, jadi ini. Asalnya semua yang dilakukan manusia termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam memang kadang itu disebut budaya. Tinggal dilihat apakah ada sebabnya sampai menjadi bagian dari syariat. Jilbab juga. Jilbab, mereka pakai jilbab. Itu kan pakaian wanita. Tapi ternyata ada ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan Nabi dan kaum mukminin. Maka itu bukan budaya. Sebab ada perintah Allah. Nah, baik, saya kira demikian ya. Cukup ini? Iya. Ya, betul. Nah, baik. Terkait dengan manusia nanti itu dibangkitkan ala surati Adam. Seluruh manusia akan dibangkitkan sebagaimana Nabiullah Adam alaihissalam, sama tingginya semua. Nah, dan kalaupun lebih tinggi dari itu tetap bisa bernaung, sebab itu bernaung di atas arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun 8 golongan ini, saya sudah sebutkan tadi, nanti pertemuan akan datang, tapi tidak apa saya kasih bocoran. Ujian nasional saja ada bocorannya. Apalagi ini. Cuman tidak semua perlu dibocorkan. Sebab tidak ada itu ujian kalau semuanya dibocorkan. Nah, 7 golongan disebutkan dalam hadits Abu Hurairah. 1 golongan disebutkan dalam hadits riwayat Imam Muslim. 7 golongan disebutkan dalam 1 hadits. Itu terkenal itu haditsnya. 1 golongan disebutkan dalam hadits tersendiri. Nah, 1 golongan yang dalam hadits tersendiri ini yang saya mau sebutkan. Yang 7 golongan nanti Nah, yaitu dalam riwayat Imam Muslim adalah siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang berpiutang.
Au yaqdi anhu, atau malah membebaskan dia dari utangnya. Misalnya ada orang yang berutang kepada kita, iya, kita beri dia kemudahan. Iya, dia bilang dengan jujur ya, aduh kayaknya masih sempit. Oh ya, nanti ketika kamu lapang. Itu termasuk. Apalagi kalau dia sampai yuqdi anhu, kamu lunas. Iya. Ini salah satu golongan dalam riwayat Imam Muslim. Iya. Dan itu sulit. Kenapa saya katakan sulit? Sebab kenapa dikatakan sulit? Namanya mal, harta. Yamilun nafsu ilaiha. Itu harta, pasti jiwa manusia condong pada harta. Tidak bisa lupa itu uangnya. Apalagi banyak. Kita mau tidak apa-apa sih, kapan-kapan. Biar lunas mi. Tidak gampang itu. Iya. Itu cukup satu mau dulu. Ya. 7-nya insyaallah kesempatan yang akan datang. Demikian subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.